Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini kita akan mengerjakan mengenai introduction OSPF V3 di sini. Jadi di dalam chapter ini kita akan mengikuti topik mengenai OSPF fundamental. Jadi di OSPF fundamental ini kita akan jadi pada section kali ini kita akan provide an overview of the OSPF V3 routing protocol, its similarities to OSPF V2 and its configuration. OSPF V3 configuration. This section explain and demonstrate how OSPF V3 is used for exchanging IPv6 route. OSPF V3 LS flooding scope. This section provides a deeper view of the OSPF V3 link state advertisement LSI structure and the comprise to OSPF V2. Oke, jadi di lab implementasinya kita akan membuat topologi seperti ini. Jadi pada implement multi area OSPF V3 jaringan ini dirancang menggunakan 3 router ya, bisa kita lihat di sini, dan 2 switch layer 3 yang mendukung OSPF V3 dengan fitur address family AF untuk IPv4 dan IPv6. Jadi pada topologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan OSPF pada jaringan multi area, sekaligus menunjukkan bagaimana satu protokol dapat menangani routing IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Jadi bisa kita lihat pada addressing table, di mana router satu ini berfungsi sebagai penghubung antar jaringan internal dan backbone OSPF. Jadi interface Ethernet 000 pada R1 menggunakan alamat IPv4 dan alamat IPv6 dengan alamat link lokal FL8012 di sini ya. Dan dimana interface ini terhubung langsung ke router 2 alias R2 ya, dan menjadi bagian dari koneksi antar router. Selanjutnya interface Gigabit Ethernet 001 pada R1 memiliki alamat IPv4 dan IPv6 di sini yang bisa kita lihat ya, yang digunakan untuk koneksi ke switch layer 3 di D1 di sini. Oke, jadi di dalam router R2 itu berperan sebagai router pusat atau area border router dalam topologi multi area. Jadi R2 ini memiliki interface loopback ya di sana. Nah, jadi di R2 ini memiliki interface loopback 0 dengan alamat IPv4 dan IPv6 yang digunakan sebagai representasi jaringan eksternal sekaligus identitas router dalam proses OSPF. Oke, sama juga dengan router R3 yang berfungsi sebagai router di area lain yang terhubung ke backbone melalui area R2 di sini. Jadi interface Gigabit Ethernet 0 pada router 3 di sini bisa kita lihat itu dia menggunakan alamat IPv4 sebagai koneksi ke router 2 ya di sini, dan alamat IPv6 di sini.
Oke, begitupun switch layer 3 ya, itu D1 nya, dan begitupun D2 yang terhubung ke R3 melalui interface gigabit Ethernet 1/0/11 ya, dengan alamat IPv4 yaitu 10.10.4.2 dan alamat IPv6 ya. Jadi pada praktikum ini berfokus pada implementasi OSPF 3 multi area dengan memanfaatkan fitur address family untuk mendukung routing IPv4 dan IPv6 dalam satu proses OSPF. Jadi area OSPF yang digunakan multi area 0 sebagai backbone, serta area 1 dan area 2 sebagai area non backbone. Karena OSPF berjalan di IPv6, setiap link yang menjalankan OSPF V3 wajib mengaktifkan alamat IPv6 ya, dan menggunakan alamat link lokal IPv6 untuk pertukaran paket kontrol ya di OSPF. Meskipun suatu link tidak membawa traffic IPv4, jadi IPv6, di sini bisa kita lihat IPv6 tetap diperlukan agar OSPF V3 dapat beroperasi. Oke. Di sini kita menggunakan router 42 ya. Oke, kita start lab di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita buat topologinya, di mana menggunakan 3 router, 2 switch ya. Oke, kita menggunakan 3 router, 1, 2, 3 ya. Switch ya di sini. Selanjutnya kita terhubung ya di sini. Kita ganti nama di sini, router 1, router 2 di sini. Dan di sini kita ganti jadi router 3. Sini pun kita ganti jadi ke 1. Di sini kita ganti jadi D2. Selanjutnya itu kita sambungkan dengan cover cross ya. Di sini kita add link ke sini dari router 1 dari router 2 ke router 1 itu device 1.0.0 ya. Oke, 0.0 link 0.0, lalu kita add link ke sini.
selanjutnya dari router 3 ke multilayer switch D2 itu menggunakan Java 1001 maka di Ethernet di sini Ethernet flash-nya ada. Berarti 01. Oke. Kita tambahkan lagi link ke 01. Nah, jika sudah kita start, kita hidupkan ya satu persatu. Oke, sudah hidup ya semuanya. Lalu di sini kita konfigurasi. Gimana? Di sini untuk mulai konfigurasinya itu lihat di sini ada router R1 ya. Router 1 kita ke konsol. Oke, kita open konsol. Nah, di sini nah di sini udah insert rasanya. Kita enable, kita open terminal. Oke, salah konflik terminal, lalu kita beri hostname R1. Jika sudah, lalu sini kita mau IP main apa ya, lalu IP double lookup line konsol 0. Selanjutnya kita di sini terus kita kasih set time. Exit time, lalu kita exit, masuk ke interface G00 ya. Interface oke, di sini salah ya. Kita masuk ke interface Ethernet 00. Berarti IP address-nya itu dia 16.0.2. Berarti 16.0.2 itu kesana. Kita IP address 172.16
sini kita IPv6 add, kita tambahkan ya, kita tempel, lalu IPv6 addressnya sampai ke sini. Lalu kita aktifkan jika sudah, kita exit, masuk ke interface Ethernet 01 ya. 01 itu di sini 001, dia alamat V6 1001. Berarti yang ini V01, berarti ke bawah sini ya, V01 lalu di sini kita masuk ke V6 add address, kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan yang lokal, kita aktifkan dan kita masuk down. Oke, kita exit. Lalu di sini jika sudah aktif, kita masuk ke router 2 di sini. Oke, kita klik aman, kita open console di sini. Oke, di sini kita enable, kita konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R2, lalu di sini lengkap ya. Nah, di sini konsol kita bikin synchronous, lalu kita time 00, lalu kita exit, masuk ke interface G00. Di sini interface 00 ya. 00 itu IP-nya A1 sama 01. G01 udah di sini. Oke, kita masuk ke router 1 ya. Di sini kita beri IP address. Oke, kita beri IP address V6 nya. Di sini lalu link lokal ya, subnet ada IPv6. Kita masuk down, masuk ke exit, masuk ke interface F01, lalu di sini selanjutnya itu kita masuk ke interface F01, kita beri IP address 172 1.1 1.50. Oke, IPv6 juga ya, kita beri. Lalu jangan lupa
exit ya. Kita masuk ke interface loop back. Oke, kita IP address 209 165 200 255 ya. 22 4 ya. Oke, salah di sini. Lalu selanjutnya itu bisa diaktifkan ya nanti interface loopback ya. Kita exit. Selanjutnya kita ke router 3 ya. Konsol kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama hostname R3, lalu IP domain up. Nah, kita run console, lalu di sini kita bikin synchronous, terus kita exit time-nya, lalu kita exit, masuk ke interface kosong ya ke atas, lalu IP address 172 15 12 252 ya. Lalu IPv6 add lalu IPv6 kita add 1. Oke, kita tempel, kita aktifkan no shutdown exit. Sudah masuk ke D1 ya, di sini switch. Oke, kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama hostname D1, IP domain 4, domain console, lalu kita beri exit time. Synchronous, kita exit, kita masuk ke interface S01 ya. S01 berarti satu itu ke atas di samping.
kita sweeper type v6 vv6 ya. Lalu kita hidupkan ya, shutdown, kita exit. Nah, sudah ya, mati. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita lihat MR samping itu dia ada enter seperti itu ya. Kita adding nanti antara berarti 3 di sini kan dia di V1 net 1 sampai 23 ya. Berarti interface E03 kita IP address kita IPE 5.1.0.5.0.5 bisa. Oh ya, sebenarnya kita belum sweeper IP address 10.1.0 ya. Lalu sini IPv6 address itu 1001 DB8 oke 2002 1/64 kita IPv6 address lagi F80 D2 1 link lokal kita buka shutdown, kita exit. Lalu di sini kita akan melihat output dari hasil konfigurasinya ya. Dari D1 show IP kita akan terlebih dahulu show IPv6 ke face preview. Dan sini berarti dari Ethernet 01 up semua ya. Oke. Lalu di sini kita akan unicast ya. Kita balik lagi ke konfigurasi terminal IPv6 unicast routing ya. Lalu kita show IPv6 chef. Dia outputnya akan menampilkan alamat IPv6 dari interface nya ya. Lalu kita sekarang akan mengkonfigurasi SPF3 dalam proses di D1 ini ya. Dia similar to SPF2, jadi proses ID nya dia tidak menggunakan head domain itu, tidak menggunakan router tetangga. Bagaimana nanti? Also, they consider best practice
configure the 32-bit. Dia mengaktifkan OSPF3 untuk interface menggunakan interface IPv6 OSPF ya, pada area kita konfigurasi terminal, kita IPv6 ini case routing, IPv6 router OSPF 123, lalu kita masukkan router ID nya 112 ya, kita exit, lalu kita masuk ke interface E01, kita beri IP 6 OSPF 123 area 1, ini area yang ke atas ya, 01 ini kita exit, kita masuk ke interface kita E01 ini belum selesai ya, udah, sorry, exit, kita masuk ke interface E03, kita IPv6 OSPF 123 area 1 ya, lalu kita exit. Jadi untuk melihat IPv6 OSPF menggunakan komen, jadi untuk melihat dosi IPv6 OSPF kita bisa menggunakan perintah IPv6 OSPF untuk memverifikasi OSPF router 32 bit dengan value other than the one specific by router ID. Jadi dengan spesifik router ID nya apa ya, oke, kita lihat, kita N terus IPv6 OSPF. Nah, jadi dia bisa melihat ya dari OSPF nya dengan ID nya berapa di sini. Oke, jadi untuk melihat protokol yang kita bisa menggunakan perintah show IPv6 protokol untuk memverifikasi general OSPF v3 nya dan mengaktifkan interface nya ya. Jadi dalam perintah show IPv6 protokol. Oke, nah jadi di sini kita bisa melihat protokol yang connect berapa aja. Jadi dengan router ID 1 itu dia connect ke Ethernet 03 dan 01 ya, di sini distributionnya nol. Lalu di sini configure OSPF v3 for AF IPv4 dan AFv6 ya di sini. Jadi OSPF itu OSPF 3 dengan address family unique OSPF configuration for both IPv4 dan IPv6 each OSPF v3 is okay. Jadi kita setelah mengaktifkan IP6 untuk unit case routing, jadi kita akan mengkonfigurasi OSPF v3 dengan AF di router 1 menggunakan router OSPF v3 di sini ya, dan pid command menggunakan perintah PID, kita menggunakan use tanda tanya untuk melihat address family of able. Jadi kita masuk ke router 1 di sini. Kita IPv6 unicast routing router OSPF 3 123
Oke, kita address family. Oke, di sini IPv4 dan IPv6. Lalu kita untuk melihat spesifik drive-nya untuk IP4 dan gunakan kita menggunakan untuk melihat spesifik IP family untuk IP4 menggunakan filter tambahin IP4 ya di sini ya. IP4 dengan tanda tanya. Nah di sini dia akan muncul address family modifier specific parameter for VPN routing forwarding instance. Lalu sini kita menggunakan address family IPv4 unicast. Oke, kita lihat dia akan tampilannya menunjukkan address family configuration command ya. Kita akan menggunakan ASPF area parameter, berarti di sini area authentication dan control distribution of the fault information. Oke, banyak di sini. Jadi kita putar ID 111, kita exit address family, terus address family IPv6 unicast ya. Lalu kita masukkan router ID kita exit address family, kita exit. Lalu selanjutnya kita masuk ke interface E00 ya. E00, lalu kita TF3.123 IPv4 area 0 ya. Lalu IPv6 juga ya dari sini. Nah, kita exit masuk ke interface E01 yang ke bawah ya. Oke, ASPF 3 IPv4 area 1. Oke, kita masuk ke IPv6 nya sekarang. Sini dia teraktif ya. Lalu kita ke router 2 ya. Kita untuk mengaktifkan IPv6 untuk unicast routing dan mengkonfigurasi di ASPF 3 dengan menggunakan address family for untuk buat IPv4 dan IPv6 di router 2 ya. Dia menggunakan konfigurasi yang sama untuk di router 1 ya. IPv6 unicasting routing router ASPF v3 lalu kita address family IPv4 unicast, lalu router ID dulu. Nah, kita exit address family ya. Kita address family IPv6 unicast ya. Lalu kita masukkan router ID yaitu 2. Kita exit address family. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke interface G00. Kita lihat terlebih dahulu ya. Berarti kesini ya, E00. Berarti interface E00 itu ASPF
IP3 123 IPv4 area 0. Lalu lakukan yang sama pada IPv6 nya ya. IPv6 area 0 kita exit, masuk ke interface E01 yang ke sebelah kanannya. Sebelah kanan sini kita OSPF V3 123 IPv4 area 0 serta IPv6 juga. Lalu di sini setelah kita selesai mengonfigurasi pada router 2, selanjutnya kita ke router 3 ya. Oke, konsol kita IPv6 unicast routing OSPF V3 123 router ID 3 1 lalu address family IPv4 unicast ya. Lalu kita exit address family, kita address family IPv6 unicast. Nah, kita exit lagi, exit ya, selesai. Lalu kita masuk ke interface 00, berarti ke router 2 ya, ke arah router 2 kita interface E00 ya, itu OSPF 123 IPv4 area 0. Nah, jangan lupa IPv6 nya juga ya berarti ini. Lalu kita exit, masuk ke interface E01 yang ke arah multi-layer switch J2 ya sini. Kita OSPF, OSPF 123 IPv4 area 2 ya. OSPF 123 IPv4 area 2 is not enabled on this interface. Berarti dia nggak apa ya. Coba kita IPv6 ya. Nah, ini belum on ya berarti dia. Oke, berarti di sini belum diaktifkan ya untuk interface E01 ya. Berarti kita masuk konfigurasi terminal ke interface E01 itu bentar, kita switch port ya di sini. Itu router 3 ya. Masuk. Oke, udah aktif ya, ternyata belum diaktifkan. Tadi kita masuk ke OSPF ketiga 123 IPv4 area 2 ya. Jadi ini
is not enable this router. Oke, di sini masih belum bisa ya. Kita masuk ke di sini ada tiga, berarti IP address ya. IP address 10 4.1 255 ya. Lalu IPv6 nya address 2001 BB8 cat 2001 /64. Oke, error apa pada IPv6 dia error. Oke, kita tempel. Setelah kita and also IP interface PV di aktif, tapi alamat IPv6 nya belum ya. Internet tersebut dia sudah alamat IPv6 so IPv6. Oke, dia udah aktif ya. Oke, berarti ada masalah ya di sini. Berarti kita langsung ke D2 saja. Kita ke D2. Kita enable. Oh, di sininya berarti announcement. D2 ya. Di sini D2 kok belum dikonfigurasi ya. Oke, kita IP domain up line login synchronous accept time time nomor, kita exit masuk ke interface E01 ya. E01 ke atas berarti switch for IP address 10 255 255 252 IPv6 nya. Oke, IPv6 nya itu di sini B8 acak 2001/64 ya. Lalu IPv6 FE 80 D2 lokal kurang ada sesi nanti.
kita aktifkan masuk ke di sini, kita masuk ke kita exit, masuk ke interface E03 ya. Kita masuk port IP address satu boleh. Oke, kita IPv6 2001 2002 ya. Lalu IPv6 valid. Oke, invalid teksnya. Invalid local. Oke, masuk di sini berarti masuk ke D2 di sini kan. Tadi R3 sudah ya. Kita masuk ke figur terminal ASPF interface ASPF exit. Kita itu bermasalah di interface E01 ya, ke arah D2. ASPF V3 123 V4 masih enable ya. Oke, kita skip terlebih dahulu ya. Lalu kita sini exit, kita IP putih IP V6 unicast putih. Oke, kita masuk ke router. ASPF V3 address kemudian IPv4 unicast. Lalu kita berikan router ID nya. Lalu kita exit address family, lalu kita masuk ke address family IPv6 ya. Unicast, lalu kita masukkan router ID nya. Lalu exit address family, kita exit. Lalu kita masuk ke interface D01 masih ada net 01 net 01. Oke, ASPF 3123 V4 area 2. Lalu IPv6 di sini. Kita exit, lalu kita masuk ke interface E03. Kita ASPF 3123 IV4 area 2. Oke, IPv6 area 2 ya di sini.
Jadi untuk melihat verifikasi ASPF 3 kita menggunakan komen tradisional ASPF dan ASPF 3 with of others family. Jadi di sini karena ASPF 3 itu dengan iPhone ya, itu memberikan informasi mengenai IP fiber ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan use desa IP network ya, pada D1. So IP 6 SWF network. Nah di sini dia network ID-nya satu ya. Oke udah. Lalu DR1 juga kita add. Nah, so IP 6 SWF. Nah, dia ada ID 22.1 sama 1.2 ya belakangnya di sini. Lalu di sini pada L1 juga kita melihat so SPF 3 netball. Nah, di sini ada dua-dua. Oke, udah sesuai berarti. Nah, komennya. Lalu kita menggunakan IP VIN root pada D1 untuk melihat SPF 3. Dia ke arah mana aja. Masuk IPv6 root SPF. Kita lihat di sini FE81. Oke, sesuai ya. Ada 3. Sini 1, 2, 3, 4. Tapi di sini ada 3. Berarti ada yang kurang. 002. Berarti 002 ya. Oke, di sini pada router 1 ya. So, IP root SPF. Terus IP root SPF T3. Nah, di sini lihat gateway address of-nya. Di sini 3 subnet atau 4 ya. Oke, selanjutnya kita melakukan IPv6 root SPF V3. So oke, invalid ya, berarti tidak bisa harus menggunakan OSPF. Nah, addressing table berarti ada 1. Kita cuma ada 3 ya di sini. Nah, dengan DB8. Oke, ini enggak ada, sisanya ada. Oke, kita selanjutnya pada D1. So, IPv6 SPF database. Dia ada network router. So, kita lihat ya. NV router di sini.
salah di sini. Ini. Oke, kita lanjut di ini OSVF V3 database. Oke, kita lihat. Dia ada satu lagi. Oke, di sini ada yang kurang ya, kita sedikit terus nanti yang kurang itu 2002 yang di sini. Oke, sama ya sisanya. Kita sekarang masuk ke D1. Kita masuk ke konfigurasi terminal, menu router SPF 123, basic interface Ethernet 03. Oke, selanjutnya ke D2, kita exit router SPF V3 123, passive interface E03. Oke, lalu kita passive interface E03, address family IPv4 unicast, lalu passive interface E03, exit address family 6 unicast, lalu kita passive interface E03, exit address family ya. Lalu di router satunya itu konfigurasi terminal SPF V3 123, address family IPv6 unicast. Nah, harus satu itu range-nya ini ya. Kita copy aja, takut typo. Oke, kita masuk ke router 3. Di sini router 3 kita exit router SPF V3 123, kita address family IPv6 unicast, area 2, range itu ada. Oke, selanjutnya kita di R2, kita add, kita IPv6 root SPF
dia via 1000 dan 2000 ya di sini. Masuk. Di sini saya 2002. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut langsung SPF V3 interface brief. Di sini sesuai berarti IP pin kita ke konfigurasi terminal. Masuk ke interface B01 SPF V3 atau poin ya. Lalu kita exit masuk ke interface E0 itu SPF V3 network poin juga ya. Oke, masuk ke exit, kita exit masuk ke SPF network point salah, berarti sana udah berarti di R1 ya. Sorry sini exit interface E0 SPF network point to point ya. Udah bertiga di sini exit, kita masuk interface E0 SPF V3 point to point ya. Sudah, kita di E2 kita sini kita SPF interface brief ya. Oke, P2P ya di sini. Stepnya semua oke. Kita masuk konfigurasi terminal. IPv6 root kosong ke loop terminal ya. Lalu IP root kosong nol ya di sini. Lalu kita V3 123 kita address finally IPv6 unicast default informationnya originate, kita exit masuk ke address family IPv4 unicast default information originate ya. Lalu kita exit, di sini kita ke D1 kita zoom IPv6 root SPF. Nah, dia sini OE2 dengan tag sesuai. Lalu di sini ke D2
Yang kedua so IP root SPF. Oh ya, kita terlebih dahulu, baru so IP root SPF v3. Oke, untuk ini sini di sini kita cek nol ya deh, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan ataupun salah konfigurasi ataupun salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.